Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Bu Retno. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pada hari Senin pagi di ruang kelas 5, Edo dan teman-temannya bermusyawarah membicarakan rencana peragaan tari. Teman-teman menyepakati Edo sebagai pemimpin musyawarah dan Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan hasil musyawarah. Apakah itu musyawarah ya? Anak-anak ada yang tahu? Yuk kita bahas bersama. Musyawarah yaitu pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, sudah tahu kan ya pengertian dari musyawarah? Sekarang kita tahu apa saja sih nilai-nilai yang mendasar dalam musyawarah? Nilai-nilai yang mendasar dalam musyawarah yaitu 1. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang dikemukakan harus masuk akal dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Setiap anggota musyawarah memiliki hak antara lain 1. Menyampaikan pendapat. 2. Memberikan saran dan kritik. 3. Menyetujui atau menolak pendapat orang lain. 4. Mendapatkan keadilan. 5. Mendapat perlakuan yang sama. Sedangkan kewajiban anggota musyawarah yaitu 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghormati perbedaan pendapat. 3. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. 4. Menaati tata tertib musyawarah. 5. Tidak memperkeruh suasana musyawarah. Nah anak-anak, dari penjelasan tadi kita tahu bahwasanya musyawarah sangat penting dilakukan untuk memecahkan masalah. Dari cerita Edo dan penjelasan tentang musyawarah, kita dapat memperoleh informasi menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, dan mengapa. Contoh, siapakah yang bermusyawarah dengan Edo dan Siti? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan informasi orang. Sekarang, sediakan buku tugas kalian. Buatlah
Daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya berikut. Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Tujuan dari persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang perlu dilakukan yaitu 1. Menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. 2. Memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. 3. Menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. 4. Memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan. 5. Menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun dengan CD. Yang terakhir yaitu memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana juga harus disesuaikan dengan tema tari. Dalam tari kreasi daerah, ada yang ditampilkan secara perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Tarian yang ditampilkan secara berkelompok membutuhkan kekompakan para penari. Pola gerak yang dilakukan para penari saat menari disebut dengan pola lantai. Nah, anak-anak, kamu sudah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Sekarang, isilah bagian berikut berkaitan dengan peragaan tari. Catat di buku tugas ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.